Hai, welcome to Art Talkers. Hari ini kasus kita nggak jauh-jauh seputaran ibu kota Jakarta aja. Banyak yang request kasus dalam negeri namun kebanyakan terlalu singkat untuk dibuat video pembahasan. Biasanya sih cuma cocok untuk portal berita. Terkadang coba disisipkan tambahan CCTV, wawancara, atau pemberitaan lain, namun malah sering terkena peringatan. Makanya udah jarang ya saya kasih video selipan. Seperti kali ini cukup singkat namun sangat menarik untuk dibahas bersama. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Sekarang saya kenalkan kamu dulu dengan seorang wanita yang lahir pada tahun 1996 bernama Ciktuti Iin Puspita. Aslinya berasal dari Palembang dan mulai pindah ke Jakarta sejak tahun 2014 sehabis lulus SMA dengan harapan bisa punya kerjaan, memperbaiki taraf hidup dan mengembangkan pengalaman. Awalnya gadis ini bekerja di sebuah restoran Korea sebagai pelayan, namun kemudian pindah menjadi pemandu lagu di sebuah tempat karaoke bernama The Palace yang berada di Menara Jam Sostek, Jakarta Selatan. Setahun bekerja di sana, akhirnya Iin pindah ngekos ke daerah Tegal Parang, Mampang Perapatan yang agak lebih bagus dari tempat sebelumnya. Menurut teman-teman, Iin merupakan pribadi yang asik dan seru. Anaknya blak-blakan bahkan ketus jika bicara baik pada perempuan atau laki-laki. Benar-benar terlalu jujur mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Makanya sebagian orang yang gak cocok bergaul sama dia merasa suka sakit hati. Namun, kalau kita udah mengenal baik, wah sangat setia kawan, kata mereka. Dari tempat kerjanya ini juga, akhirnya Iin berkenalan dengan anak baru yang usianya belum genap 18 tahun bernama Nisa Regina. Gadis periang ini aslinya berasal dari Padang, Sumatera Barat dan terlihat sangat pemalu. Sebenarnya, Iin sudah menganggap Nisa sebagai adiknya juga, sesama perantauan dari Sumatera dan masih lugu. Sering diajarin, bahkan suka dikasih job tambahan untuk uang masuk sampingan. Beberapa kali juga saling nginep yang membuat makin akrab. Tapi hal tersebut juga dilakukan Iin pada teman lainnya. Jadi Nisa nggak terlalu spesial sebenarnya. Saat itu, walaupun masih beberapa bulan di Jakarta, Nisa langsung punya pacar bernama Yustian yang lebih tua 3 tahun dibanding dirinya. Kerjanya semrautan dan malah sering sang cewek yang ngebayarin apa-apa. Menurut Iin, Yustian memberi pengaruh buruk pada Nisa. Bukan hanya karena pria itu nganggur, namun suka mabuk dan bahkan sang gadis ikut-ikutan pasang tato atas kemauan cowoknya. Bagi Iin ini nggak baik. Sampai pada hari Sabtu 17 November 2018, saat itu Nisa sudah habis jam kerjanya dan pengen pulang. Sementara Iin masih shift sampai subuh karena malam minggu. Kebetulan ada 4 orang tamu pria yang minta ditemani untuk senang-senang di karaoke tersebut. Saya juga kurang tahu gimana sistem kerja mereka hingga harus menemani tamu sampai pagi. Yang pasti, para pria tersebut minta Iin memanggil teman lainnya biar senang-senang bareng lah. Kala itu akhirnya dia nyuruh Nisa dan seorang gadis satunya join sama mereka. Sebenarnya cewek itu hampir nolak sebab mau jalan juga sama Yustian. Tapi demi uang dituruti permintaan Iin. Kan lumayan ya bisa nambahin. Akhirnya sang cowok setuju dan mereka pun kerja sampai pagi menemani 4 lelaki tadi. Nah, saat subuh ketika bubaran, salah satu tamu yang ditemani Nisa mengatakan pada gadis itu ya bahwa dirinya menitipkan uang tips khusus buat dia senilai 1,8 juta rupiah pada Iin. Nanti minta aja. Saat itu sih, si Iin ngomong juga di depan tamu, "Iya, udah aku pegang, ntar aku kasih." Hal ini disetujui lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, siang harinya, Nisa ngirim WhatsApp menanyakan uangnya yang dipegang Iin. Tapi perempuan tersebut bilang, nanti-nanti dulu,
Maghribnya gadis itu ditemenin Yustian mendatangi kamar kos Iin untuk ngambil tips tadi. Namun yang ada cuma dikasih 500.000 dan sisa 1,3 jutanya entar ditransfer. Uang cash yang ada cuma segitu. Entah mengapa hal ini bikin sang cowok marah dan terjadi perdebatan. Bahkan mereka nggak mau beranjak dari kediaman Iin sampai dibayarkan kekurangannya. Perempuan itu bilang, ya terserah. Dia pun malahan berangkat lagi untuk kerja ke tempat karaoke dan meninggalkan Nisa bersama sang pacar di kamarnya. Mungkin hal ini cukup membuat hati Iin galau. Beberapa sahabat mengatakan gadis itu sempat membuat status di akun Facebooknya tentang hal bahwa ada seorang pria yang mengancam-ancam. Ditanya sama temennya, ternyata yang dimaksud adalah Yustian. Sampai 2 hari setelahnya, karena Iin belum ngasih juga itu kurangan 1,3 juta, malah nggak pergi-pergi si Yustian dan Nisa dari kamarnya. Entah mengapa waktu itu, Nisa jadi males berangkat kerja sebab masalah ini. Dia merasa ditipu oleh Iin karena uangnya nggak dikasih-kasih. Sampai ngaku juga ya wanita tersebut bahwa duitnya emang udah terpakai. Nanti bakalan diganti kalau gajian seminggu lagi. Jadi pulang aja dulu sana. Namun kedua sejol ini tetap menolak pergi sampai uangnya diberi. Akhirnya Iin jadi ngadu ya pada penjaga kontrakan yang bernama Rofik untuk mengusir mereka. Kalau nggak bisa juga minta dilaporkan pada Pak RT setempat. Sebenarnya kala itu si penjaga sudah mengadukan pada Pak RT. Ada 2 orang cewek cowok bertato yang tinggal maksa dan nggak mau pergi. Namun si ketua lingkungan bilang biar diselesaikan secara pribadi aja dulu. Siapa tahu emang ada masalah di antara Iin dan orang-orang tersebut. Mereka sempat mikir ya, kayaknya itu konflik seputar rebutan cowok atau hutang. Jadi jangan ikut campur sementara waktu. Sampai pada hari Senin 19 November 2018, saat pulang kerja sekitar jam 9 malam, Iin yang kembali ke kamar kosnya semakin kesal. Ternyata Nisa dan cowoknya masih di sana, bahkan sedang mesra-mesraan. Belum juga angkat kaki, belum juga ditindaklanjuti sama penjaga kos dan Pak RT. Hal ini sempat diceritakan Iin pada temannya yang bernama Hana via WhatsApp. Sampai akhirnya dengan kasar diusir juga mereka berdua yang malahan bikin Nisa naik pitam. Kedua perempuan tersebut saling teriak dan marah yang membuat keadaan makin buruk. Hina-hinaan, dan sempat adu fisik segala. Karena ceweknya mulai kalah, akhirnya Yustian yang melihat ada sebuah palu di bawah lemari, segera mengambil alat itu dan menyerang Iin sampai wanita tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di usia ke-22 tahun. Karena panik, atas ide Nisa, mereka menyembunyikan tubuh tersebut dalam lemari baju, menguncinya, dan segera kabur dengan menggunakan taksi online. Keduanya juga sempat ya membawa handphone dan uang milik Iin menuju ke sebuah terminal dan disambung naik bus ke Padang, Sumatera Barat untuk melarikan diri. Keesokan harinya pada Selasa 20 November 2018 sejak jam 10 pagi, beberapa teman kos Iin mulai mencium aroma nggak sedap di bagian bawah bangunan mereka. Kamar gadis itu kan di lantai dasar dekat dengan parkiran. 2 orang penghuni lain bernama Wahyu dan Irma Lasari coba mengetuk, namun tidak ada jawaban. Mereka ngerasa curiga, takutnya emang terjadi apa-apa, terkhusus kemarin kan tamunya Iin sempat nginep di situ dan terdengar keributan. Coba dicek dulu lah. Keduanya lalu mengadu pada penjaga kosan bernama Rofik untuk segera memeriksa. Karena belum ada respon sementara motornya masih terparkir di situ, akhirnya dibuka pakai kunci cadangan, periksa ruang tidur dan kamar mandi kosong. Namun aroma semakin tajam, sampai kemudian sekitar jam 1:20 siang, ditemukanlah Iin dalam lemarinya yang segera dilaporkan ke Pak RT, disambung ke pihak berwajib. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Polisi Indra Jafar, timnya yang menerima pengaduan langsung menuju ke kos-kosan tersebut, membawa Iin untuk diotopsi dan melakukan olah TKP. Dari sini juga ya diketahui bahwa penyebab kepergiannya adalah benturan benda tumpul yakni sebuah palu karena ditemukan barang itu di sana. Berdasarkan keterangan penghuni lain, penjaga dan juga CCTV teras rumah, diketahuilah 2 sosok yang terakhir bersama Iin. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, baru didapat identitas Nisa Regina dan Yustian.
ditelusuri ke kontrakan mereka udah nggak ada, dan jejak handphone keduanya ketahuan sedang menuju ke arah Sumatera Barat. Pihak berwajib segera berkoordinasi dengan Polres Merangin Jambi yang menghentikan setiap kendaraan ke arah Padang. Hingga keduanya ditangkap saat berada di dalam bus di Jalan Lintas Sumatera lalu diterbangkan ke Jakarta. Dari sinilah baru keduanya ngaku memang benar menghabisi nyawa Iin Puspita karena awalnya merasa dibohongi, sebab mereka kan sama-sama perantau dan gak punya banyak uang. Harusnya malam itu Nisa udah pulang beristirahat, tapi demi mendapat duit tambahan, mau aja diajakin untuk menemani tamu sampai pagi. Wajar jika uang tips yang dijanjikan senilai 1,8 juta itu dikasih. Toh menurutnya, si Iin bahkan menerima uang lebih dari itu, tapi kok cuma 500 ribu. Padahal waktu di depan tamu kemarin tuh janji bakal dikasih segera. Terakhir-terakhir malah dibilang kebanyakan itu tips 1,8 juta. Ada kesalahan info, harusnya cuma 500 ribu. Bagi mereka ini nggak bisa diterima. Jangan mentang-mentang lebih senior, jadi seenaknya aja ngatur uang yang didapat. Itu adalah hak Nisa. Dia juga butuh uang dan makan. Makanya mereka nekat terus ya tinggal di kamar kos Iin sampai duitnya dikasih. Di malam kejadian semua sudah sangat tak terkendali. Wanita itu marahnya udah kayak mau makan orang. Nisa tersudut dan Yustian dengan emosi yang berapi-api pun kalap mata lalu menyerang dengan menggunakan alat yang dilihatnya di bawah lemari. Menurut sang pengacara, baik Yustian dan Nisa dianggap belum mengerti benar dengan perbuatan mereka, masih berpikiran pendek karena dimarahin Iin hingga tega berbuat begitu. Makanya sempat diajukan untuk ikut dalam program penataran dan bimbingan saja. Namun keluarga Iin tetap bersikeras supaya semua diproses hukum karena bagaimanapun seusia mereka udah tahu mana perbuatan yang benar dan salah. Sampai pada persidangannya di Pengadilan Jakarta Selatan, hakim mengatakan keduanya terkena pasal 338 KUHP tentang melenyapkan nyawa orang lain dan konspirasinya. Namun, usia menjadi pertimbangan juga yang membuat Nisa Regina serta Yustian terkena hukuman 15 tahun kurungan karena umur muda dan masih bisa memperbaiki sikap di masa mendatang. Walau sempat membuat pihak keluarga Iin marah, namun tetap saja harus diterima. Kasus kali ini 100% disadur dari internet untuk jadi bahan informasi, evaluasi, dan pelajaran bagi kita agar lebih mawas diri ke depannya. Tidak ada niatan menyudutkan pihak manapun atau membuka luka yang telah kering, supaya bisa saling menjaga satu sama lain. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya Nisa dan Yustian mengikhlaskan saja uang kurangan yang 1,3 juta itu agar tidak terjadi hal ini? Kamu komen ya di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Dan juga harus ingat tetap berbuat baik serta jaga kesehatan. Terima kasih.